Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. Piala Dunia semifinal dua-duanya sudah dilangsungkan, tapi jagoan saya Maroko harus kandas. Tidak ada wakil dari Asia lagi dan Afrika di semifinal. Ini adalah pemain-pemain apa dari benua yang biasa saja yang sudah biasa masuk ke final. Eropa dan Betul. Amerika Selatan. Bro Ya, Ipung, kita bahas Marokonya sekarang. Kenapa Maroko iya. bisa kalah, bro? Ya, memang gini. Maroko kan menatap pertandingan semifinal ya Hmm, melawan Prancis sebetulnya dalam kepercayaan diri yang tinggi. hmm, Sampai kemudian terlihat dari sejak awal sebetulnya Maroko bersiap untuk melakukan ritme pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Sebetulnya hmm, itu yang mereka persiapkan. hmm, Tapi dari sejak awal sepertinya Prancis sudah mengetahui nih bahwa kelebihan Maroko adalah permainan dari kaki ke kaki yang cepat mengalir segera mengalir dari bawah sampai ke depan. hmm, Itu yang biasa dilakukan oleh Maroko. hmm, Terlihat juga karena di situ ada sosok seperti Hakim Ziyech dan Hakimi, Ashraf Hakimi yang kebetulan keduanya sebetulnya ada di posisi yang hampir mirip ya, yang hmm, cukup dekat. Hakimi sebagai bek kanan, sedangkan Ziyech sebagai wing kanan gitu loh. hmm, Jadi kombinasi antara mereka berdua itu menjadi senjata sebetulnya dari Maroko selama ini. Dan hmm, untuk di lapisan tengah dengan kehadiran Adil Amrabat ya sebagai pemain jangkar, sebagai pemain yang berusaha memotong bola kalau terjadi permainan transisi dari menyerang ke bertahan, itu selama ini selama beberapa pertandingan Adil Amrabat kan bermain dengan cukup efektif dan bagus. hmm, Sebetulnya dalam pertandingan ini juga Adil Amrabat ini bagus gitu loh bermainnya. hmm, hmm, Cuma sayangnya Perancis ternyata lebih pintar memainkan ritme pertandingan. hmm, Jadi eh, begitu Perancis mengetahui bahwa Maroko akan mengandalkan kecepatan permainan dari kaki ke kaki, Perancis sudah mencoba untuk menurunkan tempo permainan, gitu loh. Terlihat sebetulnya ya dari 5 menit terakhir di babak kedua itu Maroko justru yang mengambil alih penguasaan bola. hmm, Walaupun di 40 menit pertama itu lebih banyak memang Perancis ya yang ini ya yang bisa bermain gitu loh. hmm, Nah, dan Perancis di sini juga karena dia tahu bahwa di depan dia punya Olivier Giroud yang bermain sebagai striker yang punya kemampuan di permainan bola-bola atas, itu yang coba dimainkan oleh Perancis gitu loh. hmm, Dan hmm, ini sepertinya awal dari ini ya keberhasilan Prancis menerapkan sistem tersebut. Terlihat pada terciptanya gol pertama. Itu kan scrimmage dari bola lambung yang kemudian ada kesalahan antisipasi yang bolanya malah ada di depan gawang dan bisa diambil oleh Theo Hernandez gitu loh. hmm, Nah, ini adalah gaya yang coba disusun oleh Prancis gitu. Dan yang juga agak ini ya, agak mengagumkan juga menurut saya, itu penempatan Antoine Griezmann. Antoine Griezmann ini lebih banyak bermain sebagai false nine ya, hmm, penyerang palsu gitu loh. Dia ada di posisi nomor 9. Nah, sementara saya pikir tadinya karena Antoine Griezmann juga bisa diplot sebagai striker, tapi karena kehadiran Oliver Giroud, dia lebih banyak bermain sebagai penyuplai bola, distributor hmm, bola. hmm, Bahkan kadang-kadang Griezmann sendiri itu juga bermain seperti gelandang penyerang, gelandang yang hmm, berusaha yang memberikan distribusi bola gitu loh. Karena di situ dia Prancis bisa mengandalkan Giroud di depan sebagai striker dan di kiri ada Mbappe gitu loh. Dan ini ternyata bisa efektif dilakukan sampai 40 menit sebetulnya. 40 menit babak pertama. Nah, begitu kemudian ketinggalan Maroko di menit kelima dan kemudian juga dia bisa menemukan formula untuk kemudian bisa menyerang dengan lebih efektif.
terlihat di 5 menit terakhir menjelang babak pertama berakhir. Itu aliran serangan dari Maroko, terutama dengan mengandalkan sayap kanan Hakim Ziyech dan wingback kanan juga ada Achraf Hakimi, itu serangan begitu mengalir, begitu bagus, dan Maroko punya Hmm. banyak peluang sebetulnya, Hmm. gitu loh. Nah, terlihat juga begitu memasuki babak kedua, bro. Hmm. Babak kedua juga masih dengan pola yang sama, artinya Maroko yang sudah ketinggalan, dia juga kan harus meningkatkan intensitas serangan gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, hebatnya yang saya agak ini ya kagum juga nih dengan pelatih Prancis Didier Deschamps. Begitu dia melihat bahwa Maroko punya intensitas serangan yang lebih full, dia menerapkan pola ininya ya pola counternya gitu. Counternya. Hmm. Caranya dia dengan menurunkan tempo. Hmm. Jadi kalau gini ya, dalam permainan sepak bola itu paling penting juga kan bagaimana kita menemukan momentum sebetulnya. Hmm. Momentum serangan itu biasanya terbangun dari intensitas yang panjang, intensitas yang terus-menerus. Itu Ya. bisa menjadi sebuah momentum ya. Ya. Nah, momentum ini yang coba dipotong gitu loh oleh Prancis. Dia banyak menahan bola. Bola baru akan dia alirkan dengan gaya yang lebih lambat gitu loh. Hmm. Nah, ini yang ritme permainan yang dari cepat yang ditampilkan Maroko, tapi begitu dipegang oleh Prancis langsung drop Hmm. permainan, ini yang mengganggu sebetulnya konsentrasi Maroko. Hmm. Apalagi Prancis sendiri juga sudah melihat bahwa kekuatan serangan di Maroko ada di Hakim Ziyech dan Achraf Hakimi di Hmm. kanan. Hmm. Jadi ada sebetulnya kekeliruan dalam penerapan sistem. Karena seluruh bangunan serangan justru akhirnya lebih banyak diserahkan ke mereka berdua gitu loh. Ini lebih gampang diantisipasi sebetulnya. Iya. Karena saat itu Theo Hernandez maupun Konde itu juga sudah siap melapis pertahanannya Hmm. Perancis gitu loh. Sayang sekali wing kirinya Maroko itu tidak berfungsi dengan baik sebetulnya. Hmm. Dan memasuki babak kedua dan memasuki akhir-akhir katakanlah 25 menit babak kedua, Hmm. permainan Hakim Ziyech sudah menurun. Itu yang jadi persoalan. Jadi efektivitas serangan Maroko akhirnya menjadi drop karena bangunan serangan dari tengah itu tidak mereka lakukan, apalagi dari kiri. Dari Hmm. kiri sepertinya wing kirinya ini underperform gitu loh. Ya. Jadi Hmm. dia tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus buat Maroko. Ya. Padahal momentum serangan Maroko pada saat dia memegang bola itu dapat gitu loh. Ya. Ya, mungkin karena satu sudah kelelahan, kedua juga banyak yang terkena kartu di laga-laga sebelumnya, sehingga tidak bisa bermain. Mungkinkah dari situ? Ya, saya sih melihat ini ya lebih kepada kepandaian untuk menerapkan counter teori ya Hmm. dari sistem yang dibangun oleh Maroko. Hmm. Yang paling terlihat sekali adalah bagaimana Perancis bisa memainkan ritmenya gitu loh. Hmm. Ritmenya dibikin lambat, sementara sebetulnya momentum yang dipunyai oleh Maroko adalah permainan cepat. Hmm. Ketika permainan cepat itu kemudian di counter dan bola sudah beralih ke Prancis, langsung permainan cepat ini direm oleh Hmm. Prancis. Dia mainkan bola dengan cara-cara yang lebih lambat. Hmm. Dan ada juga ini ya sebuah sisi yang menurut saya kejelian dari pelatih Prancis dalam melakukan pergantian pemain. Hmm. Terbukti pergantian pemain ini malah memberikan hasil di gol keduanya Prancis. Hmm. Baru 1 menit pemain itu Masuk. masuk lapangan dia langsung ngegolin gitu loh. Udah Dan dititipin saya ya. pikir juga saya pikir dengan permainan seperti ini sebetulnya ini juga memberikan bukti nyata ya bahwa kalau kita melihat bagaimana Maroko bisa sampai ke semifinal, kalau berkaca pada pertandingan ini saya pikir ini sebuah hasil yang wajar ya. Hmm. Karena Maroko juga
bukan lagi kalau selama ini mungkin ada selintingan-selintingan kabar atau analisa-analisa yang agak miring yang menyebutkan Maroko lebih banyak faktor luck-nya gitu loh. Oh, Tapi ya, tidak di pertandingan ini ya, gitu loh. Karena penguasaan bola justru lebih banyak di Maroko ya. gitu. Dan kebetulan kalau saya lihat dari sisi permainan ya, karena saya juga mengagumi permainan-permainan yang cepat, saya sebetulnya lebih suka gaya permainan Maroko karena counter ini teori dari Prancis yang berusaha meredam dengan bermain lambat. Kok ini jadi ini ya, jadi Gemes ya, kayak bikin counter gemes. jadi gemes gitu loh. Aduh dibikin lambat gitu loh. Iya, ya, memang ya itu ya setiap pelatih pasti punya apa ya, ibaratnya rumus-rumusnya lah ya kalau menghadapi tim yang Betul, seperti bro. ini harus begini, menghadapi tim seperti ini seperti itu. Tapi menurut Bro Ipung sendiri, ini kalau misalnya dengan prestasi Maroko sampai sejauh ini, sampai semifinal, Hmm. mungkinkah di 4 tahun yang akan datang bisa mengulang ini dan bahkan lebih baik? Saya harap sih seperti itu ya. Bukan cuma Maroko sebetulnya. Hmm, Kita juga berharap dari kontestan-kontestan dari Afrika maupun Asia ya. hmm, Karena selama ini kan hegemoni yang tidak pernah bisa dicabut ya. Itu hmm, Pak kalau nggak dari Amerika Selatan ya dari Eropa. hmm, Itu aja itu berdua gitu loh. hmm, Dan sudah waktunya kalau menurut saya Asia atau Afrika itu juga sudah harusnya bisa ya, hmm, bisa mengambil alih atau mengkudeta ya kekuatan dari dua poros ini gitu loh. Karena nggak bagus juga ya kalau dua poros ini yang selalu jadi juara. hmm, Makanya kalau begitu ada kekuatan baru seperti Maroko yang bisa muncul ke permukaan dengan gaya permainan juga yang bagus seperti yang hmm, ditampilkan semalam, hmm. ya tentu harapan banyak penikmat bola bukan cuma di Indonesia akan muncul juara baru, akan Ya, muncul kekuatan baru gitu loh. ya, Biar momentum misalkan momentum kebangkitan dari Afrika, sepak bola Afrika atau sepak bola dari negara-negara yang tadinya tidak diperhitungkan itu juga mulai bangkit gitu loh. ya, Dan kita harapkan di 4 tahun ke depan dengan penambahan jumlah peserta juga kan ya, artinya kuota dari negara-negara Afrika maupun dari negara Asia akan makin banyak ya, gitu. betul, betul, Heeh. betul. Dan akan membuka peluang sebetulnya buat negara dari Asia maupun dari Afrika untuk bisa tampil seperti Maroko gitu. Ya, ya, maksud saya begini, apakah pemain-pemain Maroko yang sekarang bermain di Piala Dunia ini punya kans untuk bermain lagi di Wah, 4 tahun masih yang akan datang? masih cukup besar, Bro. Masih cukup Karena besar ya? masih cukup besar. Ashraf Hakimi aja baru 22 tahun Hmm, gitu loh. Ada yang baru yang bermain di Barcelona itu boleh dibilang salah satu wonderkidnya ya hmm, dari La Masia. hmm, Itu kalau nggak salah baru berusia 19 tahun. hmm, Dia baru diturunkan di babak kedua sebagai pemain pengganti ya, gitu loh. Kemudian Hakim Ziyech yang boleh dibilang motornya lah ya, motor hmm, serangan dari Maroko itu Maroko, baru berusia 29 tahun hmm, gitu loh. masih ada Jadi kesempatan. masih sangat 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 mungkin gitu loh, Bro. Ya, kemarin itu pelatih Arab Saudi, Herve Renard, yang dulunya Hmm. sempat juga menjadi pelatih Maroko, dia Ya. bilang katanya di laga semifinal kemarin itu dia mendukungnya Maroko bukan Prancis, padahal dia kan orang Iya. Prancis. Betul. Ya itu tadi ya. Herve Renard ini kan memang pelatih yang pernah membawa ya di 2018 membawa Maroko. Hmm, Sebetulnya juga ini perjalanan Maroko ke Piala Dunia tahun ini itu juga rada-rada dramatis, Bro. hmm, Karena 3 bulan sebelum sebelum Piala Dunia dimulai. di Qatar dimulai, itu baru terjadi pergantian pelatih. Iya benar. Tadinya pelatihnya namanya Halizovic ya, orang Bosnia. Hmm, Kemudian karena dia ribut-ribut dengan pemain, ribut dengan federasi, akhirnya dipecat, diganti oleh Walid ini. hmm, Walid Regragui ini juga kan baru aja membawa klub salah satu klub di Afrika ya menjadi juara champion Afrika. wah, Jadi dasarnya adalah itu gitu loh. Makanya Walid Regragui ini diambil. ya.
Jadi bayangkan ya, kalau memang pemainnya itu udah jago-jago semua, Mhm. biarpun latihannya dengan pelatih baru 3 bulan, tetap Ya. aja bisa sampai ke semifinal. Gila itu kalau menurut Ya, saya. betul betul, Bro. Tapi Ya kalau itu tadi ya. misalnya sekarang pelatih yang sama suruh Heeh, ngelatih timnas Indonesia, mungkin 3 bulan baru fisik doang. kocak. Ya, ya itulah yang namanya dunia profesionalisme seperti ya pemain-pemain Maroko ini ya. Pemain-pemain di Eropa lah ya, Hmm, yang tidak butuh banyak persiapan untuk menghadapi sebuah event kompetisi. hmm, Karena mereka pada dasarnya sudah memiliki semua gitu loh. Skill hmm, mereka sudah punya, kemudian attitude dia sudah punya, fisik dia sudah siap. Jadi yang dia butuhkan hanya penerapan pada taktikal sebetulnya. ya betul. Dan Kan itu yang gitu. sebenarnya menjadi apa yang mesti diarahkan oleh pelatih, cuma di taktikal saja karena semuanya sudah oke gitu kan ya. Betul. Oh ya satu lagi ya. Ada yang menarik dari Maroko ini adalah ketika dinyatakan usai laganya, kemudian eh, dinyatakan kalah juga gitu ya. Tapi Hah? mereka tetap bersujud dan ini menjadi Iya, sesuatu yang baru gitu ya, di dunia sepak bola. betul. Ada komentar, Ya, Bro? ya karena kan sejak Piala Dunia ini bergulir di tahun 1930, itu di Uruguay, Montevideo waktu itu, sampai dengan eh, saat ini sudah hampir 1 abad ya. Hmm, Ini adalah penampilan terbaik, pencapaian terbaik dari kontestan Afrika. hmm, Gitu. Jadi wajar ya bahwa apa yang dilakukan oleh Maroko ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. ya. Gitu loh. Dan dan diharapkan sekali ya bahwa momentum yang didapat oleh Maroko saat ini juga diikuti oleh negara-negara lain, Ya. terutama dari Afrika dan Asia. Indonesia maju nanti timnas Amin. Amin, amin. 2026. Oke, sobat Ah, bola, itulah obrolan kita mengenai Maroko. Ya, menurut sobat sendiri, kenapa nih Maroko bisa kalah? Benarkah karena Prancis menerapkan eh, menurunkan tempo permainan atau yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.